Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat AUG yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Catur Amano Putro. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi salah satu materi yang menurut saya ini sangat penting sekali di EO Gold Academy, karena materi ini menurut saya salah satu inti dari peran kita sebagai AUG. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera mulai untuk sharing materi EO Gold Academy pada kesempatan kali ini. Jadi sebelum saya sharing tentang bagaimana cara membangun tim CR yang powerful, saya ingin sedikit flashback dulu. Sebenarnya kenapa sih kita harus membangun tim CR atau apa urgensinya? Di materi sebelumnya kita sudah diberikan pemahaman tentang perbedaan antara kita dengan pedagang emas ya. Jadi di situ kalau saya sedikit flashback ada 7 perbedaan yang utama antara pedagang emas dengan agent of gold. Nah, ini dia 7 perbedaan antara kita dengan pedagang emas ya teman-teman semuanya, di mana kalau teman-teman mencermati dari 7 perbedaan tersebut, menurut saya adalah benang merah utamanya adalah pada bagaimana mindset ya pedagang emas itu lebih ke individual. Sementara kalau agent of gold itu mindsetnya harus teamwork. Karena ini tidak bisa kita jalankan sendiri. Bisa sih kita jalankan, tapi untuk hasil yang optimal tentunya untuk seorang agent of gold memerlukan teamwork untuk melakukan CR-CR-nya. Nah, setelah tadi kita tahu bagaimana perbedaan kita dengan pedagang emas, jadi kita semakin paham ya. Jadi kuncinya itu ada di strategi pengembangan dan pembinaan tim work. Karena itulah yang menjadi fokus dari seorang agent of gold. Apa sih dampaknya kalau kita mampu membangun teamwork yang powerful dan kita mampu melakukan pembinaan secara baik? Tentunya tim akan berjalan dengan baik, harapannya omset kita juga naik, konsumen akan menjadi lebih loyal, dan yang paling penting adalah setiap member atau bagian dari tim itu adalah akan bisa bertumbuh dan bertumbuh. Dan seorang agent of gold itu akan lebih mengoptimalkan waktunya untuk membangun tim ya, daripada menghabiskan waktu untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya rutinitas, yang mana itu bisa dikerjakan oleh tim lain atau orang lain yang kita percaya ya. Jadi ini sebenarnya terkait dengan mindset seorang pebisnis ya. Jadi kalau pebisnis itu memang orientasinya adalah bagaimana membangun tim yang solid, tim yang baik, bukan hanyut dalam rutinitas dari proses-proses bisnis itu sendiri. Nah, ini ya tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa siklus dari aktivitas seorang agent of gold itu memang kalau kita lihat itu banyaknya adalah sesuatu yang sifatnya rutin. Mulai dari bikin flyer, menerima orderan, order ke cabang, packing, kemudian mengirim barang, menerima komplain, membangun strategi pengembangan, pembinaan, dan promo. Ini yang maksud saya, yang saya maksud di slide sebelumnya, bahwa kita tidak boleh hanyut dalam seluruh siklus aktivitas sebagai AOG, khususnya untuk aktivitas yang sifatnya adalah rutin. Dan kita harus fokus ke hal-hal atau part-part yang lebih esensial sebagai agent of gold. Ketika seorang agent of gold sudah memiliki tim, maka fokusnya harus benar-benar dialihkan ke 3 hal utama ini, yaitu yang pertama adalah CR, yang kedua pembinaan, yang ketiga adalah stock management. Karena 3 inilah yang menjadi peran sentral dari kita yang tidak bersifat rutin, tapi lebih ke pengembangan bisnis dan pengembangan tim yang lebih baik lagi. Nah, sekarang kita masuk di topik utama sebenarnya yang ingin saya sharing kepada teman-teman AUG pada hari ini ya, yaitu tentang bagaimana sih sebenarnya cara membangun super tim, tidak hanya tim yang biasa-biasa aja. Kita lihat ya, slide berikutnya.
bisnis yang sukses itu memang bukan dilahirkan oleh seorang Superman atau single fighter. Beda ya halnya ya dengan pedagang yang sukses. Kalau pedagang sukses mungkin dia bisa sendiri mengupayakannya sendiri, meskipun tentunya skupnya akan lebih terbatas. Nah, bisnis yang sukses itu juga akan selalu ada super tim di balik kesuksesannya. Karena tadi ya, seperti yang saya sampaikan di awal-awal, bahwa mindset kita sebagai agent of gold ini, bisnisnya adalah sangat bergantung pada teamwork. Sehingga perlu kita tahu bagaimana cara membangun tim itu sendiri. Jadi ini menarik ya, salah satu tim sendiri kalau kita jadikan sebuah tagline gitu ya, together everyone achieves and more. Jadi memang ini salah satu hakikat dari super team itu yang ingin kita bangun apanya sih, yaitu tadi keempat aspek tadi ya, together everyone achieve and more. Ada 4 cara yang harus kita lakukan dalam rangka untuk membangun super team. Yang pertama tentunya find the strong why. Jadi kita harus menentukan visi tim kita itu mau ngapain, apa yang mau dicapai. Dan visi itu harus sesuatu yang besar ya, yang bisa memotivasi dan bisa menyemangati kita semua untuk mencapainya. Namun setelah kita memahami visi, kita juga harus goals roll down. Artinya apa? Target-target yang kita tetapkan untuk tim-tim kita itu harus smart base dan harus mampu mengeksplor kemampuan tim sehingga benar-benar targetnya itu realistis untuk dicapai, tidak angan-angan yang kosong ya. Kemudian cara yang ketiga adalah tentunya dengan personal touch. Nah ini juga salah satu penting ya dari aspek human management dalam sebuah tim, di mana tentunya setiap orang dalam tim pengen diperlakukan atau pengen mendapatkan perhatian khusus sebagai sosok pribadi dia, karena masing-masing orang itu berbeda di sebuah tim itu, nggak mungkin seragam karena kita bukan robot ya. Jadi disitulah peran seorang tim leader untuk bagaimana memberikan personal touch kepada setiap anggotanya agar mereka tetap termotivasi dan tetap solid. Kemudian yang terakhir, cara membangun super team itu adalah dengan team culture atau menciptakan budaya kerja tim Anda. Nah ini lebih sistematis ya, karena ini sesuatu yang harus kita pikirkan, sesuatu harus kita pelajari dan kita rumuskan, formulasikan sehingga kita mampu memahami apa sih tim culture yang pas, yang cocok untuk tim kita. Cara yang pertama untuk membangun super team adalah dengan find the strong why. Nah ini sebenarnya ini menjadi sebuah PR utamanya dulu ya, PR besarnya di sini. Karena apa? Karena ini yang akan nanti menjadi bahan bakar atau energi bagi masing-masing anggota tim pada saat dia bekerja bersama dalam sebuah teamwork. Apa sih yang memotivasi dia? Apa sih yang membuat dia semangat setiap saat di tim? Nah ini yang harus kita temukan dari diri masing-masing anggota tim kita. Salah satu cara untuk menanamkan strong why ke dalam pribadi masing-masing dari anggota tim adalah dengan cara mengenali dan memahami target kehidupan pribadi dari masing-masing anggota tim tersebut. Caranya bagaimana? Yang pertama tentu setiap anggota harus menuliskan impian-impiannya, bisa 10, 100 atau bahkan 1000 dalam buku Anda, buku kita ya, dan buku tim. Apa sih yang impian-impian yang ingin dicapai oleh setiap member atau setiap anggota tim kita? Karena dengan memahami dan mengetahui tentu kita akan lebih mengetahui seberapa dia punya strong why. Kemudian yang kedua, tempel ya dream book itu di dinding kamar atau di kantor cabang masing-masing. Ini sebenarnya hanya salah satu upaya untuk bagaimana kita tetap selalu ingat dengan strong why kita, mimpi impian kita ya. Sehingga setiap hari kita akan bisa melihat, oke, ketika kita lagi down, kita akan melihat impian kita akan semangat lagi, dan itu akan menjadi salah satu energi untuk kita semua. Kemudian yang cara berikutnya adalah dengan cara juga men-sharingkan bersama pembina dan rekan-rekannya. Jadi semua hal mimpi-mimpi itu kita sharing bersama, sehingga setiap anggota itu saling memahami impiannya masing-masing, dan disitulah peran tim leadernya untuk bagaimana memahami dan memanage dan menjadikan itu menjadi sebuah motivasi
bagi anggota timnya. Dan yang terakhir, cara menginstill strong why-nya adalah dengan cara mengafirmasi bersama tim member ya. Jadi benar-benar kita sahkan bareng-bareng nih target kehidupan pribadi kita masing-masing menjadi satu kesatuan dalam sebuah tim, sehingga kita akan saling menyemangati untuk satu dengan lain untuk mencapai impian-impian kita tersebut. Oke, setelah tadi kita tahu bagaimana menemukan strong why di tim kita, selanjutnya cara membangun support tim kedua adalah dengan goal throwdown. Jadi ini proses di mana kita harus men-setting target dari masing-masing anggota tim dan target tim secara smart ya, dan tentunya kita juga berharap dengan target ini akan mampu mengeksplor semua potensi yang dimiliki oleh anggota tim kita. Apa sih smart itu sebenarnya? Smart bukan smart pinter ya, tapi memang ini pinter sih sebenarnya. Setting target smart ini adalah cara men-setting target yang pinter ya. Smart sendiri adalah terdiri dari 5 hal aspek ya yang harus kita perhatikan pada saat kita men-setting target impian kita. Yang pertama harus spesifik, karena kalau nggak spesifik itu akan sulit dicapai karena itu nggak benar-benar fokus target kita. Yang kedua adalah measurable, artinya apa? Semua target yang kita canangkan atau kita tetapkan itu harus mampu diukur atau terukur, sehingga akan lebih objektif ya, ini tercapai enggak atau mungkin enggak dan lain-lain, itu akan lebih mudah kita mengukurnya karena ada indikator yang jelas. Kemudian juga achievable, targetnya itu bukan target kosong atau target angan-angan yang terlalu tinggi sehingga itu kayak semacam impian aja, nggak mungkin dicapai. Tapi juga bukan target yang biasa-biasa aja ya. Achievable ini artinya target yang memang sesuai dengan kapasitas tim kita. Kemudian yang keempat ada relevant atau sesuai ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi tidak boleh kita membuat setting target itu di luar atmosfer atau di luar ekosistem kita, karena kalau kita membuat target yang ekosistem kita tidak mendukung dan tidak relevan dengan ekosistem, itu tentunya akan sulit untuk mencapainya. Dan yang terakhir pasti time it, atau target itu harus jelas timelinenya sehingga kita tahu kapan target itu bisa dicapai dan batasan waktunya harus jelas sehingga setiap anggota tim akan termotivasi untuk mencapai sesuai dengan batasan waktu tersebut. Nah, ini contoh dari aplikasi Smart Method untuk menentukan target tadi ya, teman-teman Augie semuanya. Yang pertama, spesifik itu di mana sih contohnya? Misalkan nih, kita mau punya target penambahan MOG baru per bulan. Ya, ini harus spesifik. Jangan cuma mau nambah MOG aja, tapi nggak tahu mau berapa jumlahnya. Kita harus sebutkan secara specifically, saya mau nambah 10 MOG per bulan. Nah, jadi itu yang dimaksud spesifik ya, artinya jelas, tidak bias. Kemudian measurable, contohnya apa? Penetapan target yang terukur. Misalnya target omset kita 100 juta per bulan. Jadi jangan targetnya ratusan juta atau miliaran atau apa, tapi tidak menunjukkan angka yang pasti, yang terukur. Jadi ini juga akan membuat kita jadi tidak fokus ya pada saat ingin mencapainya. Jadi measurable di sini harusnya angkanya harus jelas berapa kalau dalam bentuk angka, atau kalau dalam indikator kualitatif juga harus jelas bagaimana perubahan indikatornya. Kemudian achievable ini adalah omset-omset yang realistis ya, yang bisa dicapai berdasarkan potensi dan kemampuan dari tim yang kita miliki. Jadi jangan men-setting target yang muluk-muluk tanpa melihat kemampuan dari tim kita. Misalnya nih, kita mentargetkan omset kita omset maksimal kita saat ini misalkan 300 juta, mau diubah menjadi 3 miliar per bulan. Ini tentu sesuatu yang nggak achievable ya. Jadi kita juga harus tahu step-stepnya. Kira-kira nih pertumbuhan tim kita bagaimana? Mampu nggak dari 300 juta kita naikkan menjadi misalkan 500 juta dulu? Atau misalkan, kalau 500 juta mungkin nggak terlalu, biasanya target itu memang harus menantang juga ya. Misalnya kita double, misalkan kita akan targetkan ke 600 juta. Nah itu
tentu akan lebih achievable dibandingkan kita langsung lompat ke 3 miliar. Kemudian target juga harus relevan. Nah, maksudnya gimana bisnisnya EO Gold itu namanya jadi impian atau goal itu malah ingin punya deposito 1 miliar, ini juga nggak relevan ya. Jadi harus bersesuaian dengan bisnis kita. Targetnya apa? Misalkan kalau kita sebagai audio, misalkan target kita adalah misalkan tentunya harus bersesuaian dengan spirit-spirit yang ada di Ogul ya. Contohnya misalkan jadi syiar kita berhasil dan kita mensejahterakan anggota kita. Nah, targetnya apa? Misalkan saya ingin 90% MOG saya sejahtera. Nah, itu lebih relevan dengan core business dari Ogul. Kemudian time tadi yang sudah saya jelaskan, sempat singgung di depan, bahwa semuanya harus berdasarkan time base waktu. Timeline-nya harus jelas. Kalau mau nyampe 300 juta dalam waktu berapa bulan, kalau mau capai 1 miliar dalam berapa bulan, itu juga harus jelas ya, target per bulan. Nanti makanya target itu memang harus diturunkan dari harian, bulanan, kemudian bisa trimester, kemudian sampai semester, dan akhirnya menjadi target tahunan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita melakukan breakdown terhadap target impian yang sudah kita tetapkan tadi. Yang pertama adalah caranya kita harus tentukan dulu rumus menentukan target omset. Kita harus paham ya bagaimana cara menentukan target omset. Omset yang kita inginkan dalam N bulan, misalkan 1, 2, 3, atau 12 bulan, itu harus berdasarkan jumlah MOG yang kita punya berapa, kemudian target repeat order kita untuk MOG berapa, dikali jumlah bulan yang kita inginkan. Nah, ini juga salah satu cara yang mudah ya. Cara mudah pertama yang harus kita pahami adalah menentukan target omset ini. Nah, ini contoh bagaimana kita membreakdown target kita ya untuk mewujudkan impian. Misalkan kita target bulan Oktober 2020 itu di 1 miliar. Nah, sebagai agent Ogul tentu kita harus membaca data dan fakta yang kita miliki hari ini ya. Artinya yang kenyataan yang sudah ada, track record kita bagaimana. Kita memiliki AOG 20 MOG. Kemudian rata-rata repeat order dari AOG tersebut dari Januari September hanya 20 juta. Artinya bahwa setiap bulannya potensi omsetnya berarti 20 kali 20 MUG ya, 20 juta kali 20 MUG berarti berapa tuh? 400 juta kan, gitu lah. Nah, kalau kita mau mencapai 1M, itu apa yang harus kita lakukan? Apakah AOG harus tingkatkan kemampuan repeat order MOG-nya dari 20 juta menjadi 50 juta sehingga tercapai 1M? Atau kita harus menambah jumlah MOG-nya dari yang punya 20 orang menjadi 50 sampai 100 orang, sehingga periodenya ditambah target omset 1 Mei di akhir Desember 20 menjadi mungkin atau menjadi sesuatu yang realistis. Ini yang tadi dimaksud bahwa target itu harus achievable dan harus terukur ya berdasarkan data dan faktanya. Baru kita mau pengembangan, pada saat kita menentukan pengembangan target itu harus kita melihat situasi dan kondisi tim kita dan jalan apa yang akan kita pilih. Setelah tadi kita menentukan target dengan rumus yang sudah tadi kita pelajari, yang kemudian bagaimana kita melakukan breakdown target itu berdasarkan target market yang mau kita tuju atau segmentasinya ya. Misalkan target omset Oktober 2020 itu 300 juta. Tentukan target marketnya siapa 300 juta ini. Kemudian breakdown target yang diinginkan itu sesuai target market yang mau dituju atau enggak. Misalkan kita 300 juta, tapi target kita misalkan ternyata middle down, misalkan untuk atau kalangan-kalangan yang potensi daya belinya itu rendah. Tentu kita harus mengkaji ulang ya, apakah ini sesuai dengan segmennya atau tidak. Kemudian tentukan strategi apa yang mau kita gunakan untuk mencapai target di segmen tersebut dengan nilai target yang sudah ditetapkan. Nah, ini contoh aplikasinya ya. Jadi sebelum misalnya kita punya target 300 juta nih di bulan Oktober. Sebelum kita men-share ini, kita harus tentukan dulu nih target marketnya lebih dahulu. 300 juta mau target kemana? Oh, ternyata target market untuk menengah ke atas. Dan kita harus tentukan, berarti kalau menengah ke atas, varian gramasi produk kita yang kita fokuskan ada di 2 dan 5 gram. EOGL seharga 2 jutaan sampai 5 jutaan, itu artinya setara dengan 2 sampai 5 gram ya. Kemudian setelah kita tentukan target marketnya, kita juga breakdown nih targetnya sesuai dengan tim kita. Jadi kalau misalkan kita mau jual 2 gram
sebanyak 150 keping atau 5 gram 30 keping, dan kita punya 30 MOG, berarti satu orang MOG targetnya harus menjual 1 keping untuk gramasi 5 gram ya. Jadi 5 kali 30 MOG jadi 150 gram. Ya. Nah, setelah kita membreakdown target, kemudian kita tentukan nih, bagaimana cara kita mencapainya atau strategi apa yang kita terapkan untuk segmen tersebut. Yang pertama kita harus mengeluarkan list dulu nama-nama calon konsumen menengah ke atas kita tuh siapa aja, kita rilis listingnya. Kemudian setelah itu baru kita alternatifnya, kalau menengah ke atas berarti segmen travel umroh ini sangat sesuai, karena tentunya teman-teman atau orang konsumen yang ingin umroh tuh mempunyai kemampuan kemampuan dana yang lebih baik ya, pasti ya, termasuk dalam segmen menengah ke atas. Kemudian pemberdayaan toko emas, kita juga bisa bekerjasama dengan toko-toko emas untuk terutama toko-toko emas misalnya di area-area segmen yang menengah ke atas, misalkan di mall atau di misalkan kawasan pemukiman yang menengah ke atas, kita bisa sasar ke sana untuk mencapai target tersebut. Jadi seperti itu ya. Jadi semuanya harus sistematis ya, dari penentuan segmentasinya, breakdown targetnya, sampai strategi apa yang mau kita pakai. Nah, kalau tadi itu contoh penentuan target segmentasinya itu di menengah ke atas. Nih kalau kita aplikasikan di segmentasi dengan target yang sama ya, 300 juta, tapi kita implementasikan ke menengah ke bawah, artinya kita harus punya strategi-strategi. Misalkan nih, yang paling utama fokusnya berdayakan MOG ya. Karena dari situ kita untuk menengah ke bawah kita bisa bikin strategi, misalkan dengan berdayakan pedagang kaki lima di kota-kota Anda terdekat yang domisilinya MOG. Kemudian edukasi Mas di arisan RT juga menjadi salah satu cara yang cukup efektif ya untuk pendekatan kepada segmen menengah ke bawah, karena biasanya cenderung suka kumpul-kumpul ya. Kemudian rutin edukasi tetangga, warung Bu Haji, live Facebook, dan lain. Ini cara-cara yang sebenarnya memang sifatnya lebih ke rutin ya, rutin dan mudah kita jangkau di kanan kiri kita. Tapi kalau untuk segmen menengah ke atas memang kita perlu upaya yang lebih ya. Jadi kita harus mengelist, seperti yang tadi sudah disampaikan, harus melisting customernya, kemudian calon AOG dan MOG potential, kemudian kerjasama juga dengan Travelomo, dan seperti tadi kita juga bisa contohkan juga bersama dengan yayasan-yayasan terbaik, misalkan sekolah-sekolah Islam dan lain sebagainya. Jadi ini contoh-contoh aplikasi bagaimana kita ketika sudah mencapai target itu harus punya strategi yang sesuai, harus cocok dengan segmen yang mau kita arah. Seperti yang tadi saya singgung di awal, bahwa strong way itu sangat penting karena itu ibaratnya bahan bakar ya, yang akan menjadi motivasi terus-menerus bagi anggota tim kita. Sedangkan strategi adalah kendaraannya. Jadi temukan dulu bahan bakarnya, strong way-nya di tim, baru kita sediakan kendaraannya atau jalankan strategi yang terbaik agar setiap anggota tim bisa cepat bertumbuh dan berjalan sesuai dengan potensinya masing-masing ya. Jadi memang ini harus setelah kita menemukan strong way-nya, tentu kita akan lebih mudah dalam menggerakkan kendaraan-kendaraan tadi ya. Oke, cara ketiga untuk membangun super team adalah dengan personal touch. Nah ini ibaratnya apa ya, sebagai seorang AOG kita harus mampu memperlakukan atau men-treat member tim kita dengan cara menyentuh hatinya, sehingga ikatan emosionalnya juga akan lebih dapet, dan trust-nya, kepercayaan kepada kita sebagai AOG-nya juga akan lebih tinggi ya, kalau kita sudah mampu menyentuh hatinya ya. Jadi sebenarnya poin dari konsep personal touch itu ke situ. Jadi kita memberikan sentuhan-sentuhan yang sifatnya lebih emosional. Nah, bagaimana sih kita mengaplikasikan konsep personal touch itu dalam keseharian kita dan di sebuah tim? Bentuknya macam-macam ya personal touch itu, mulai dari misalkan kita memberikan pujian, kemudian mengucapkan terima kasih kalau kita mendapatkan bantuan, jadilah pendengar yang baik atau good listener, kemudian juga berilah semangat dengan kata motivasi yang baik, kemudian kita menyapa setiap hari, kemudian kita juga memberikan bimbingan khusus bila diperlukan, kemudian kita juga mengajarkan tips-tips rahasia Anda sebagai AOG, keberhasilan AOG, kemudian juga kita yang gak kalah penting di personal touch-nya adalah bagaimana kita memberikan reward atau apresiasi dari setiap performance dari anggota kita.
Ini contoh kalau dalam memberikan pujian, misalkan contohnya hebat, luar biasa, keren, wah dahsyat sekali hari ini. Kemudian kalau contoh ucapan terima kasih, kita bisa terima kasih ya sudah hadir dalam pembinaan pada hari ini. Saya senang sekali banyak yang hadir dan teman-teman meluangkan waktu sehingga kita bisa bersama belajar di sini. Ini salah satu statement-statement kecil, tapi ini akan berpengaruh terhadap emosi dari anggota kita. Kemudian jadilah pendengar yang baik. Ini misalkan kalau misalkan ada keluhan-keluhan atau hal-hal yang MOG keluhkan, kita harus dengarkan dulu. Ya, setelah itu baru kita gali lebih lanjut untuk kita memberikan solusi-solusi. Jadi jangan langsung kalau begitu, saya belum bisa jualan nih, langsung kita cut dengan kata-kata yang tidak menyenangkan atau kamu gimana sih udah dibina dan lain-lain. Nah, itu sesuatu yang bukan pendengaran yang baik ya. Tapi kita harus tahu benar-benar mendengarkan dulu. Setelah kita mendengarkan dengan baik dan memahami, baru kita memberikan input-input atau solusi-solusi yang pas. Kemudian contoh yang memberikan semangat ya, misalkan jadilah pejuang kejayaan kawan-kawan. AUG ini bukan hanya masalah dunia tapi juga akhirat. Itu sesuatu yang akan menyemangati kita terus ya, sehingga kita ingat selalu bahwa bisnis ini tidak semata-mata bisnis dunia. Kemudian contohnya dengan menyapa juga, kita misalkan kalau kita punya WA group atau misalnya kita ketemu dengan member goal kita setiap hari, kita harus pastikan kita menyapa mereka dengan sapa-sapaan kecil yang tulus ya, jangan cuma lip service. Itu akan terasa kalau kita menyapanya dengan benar-benar atau kita cuma formalitas belaka. Kemudian juga itu memberikan bimbingan khusus, misalkan sediakan waktu khusus untuk MOG minimal 1 minggu sekali. Misalkan setiap MOG itu kan beda-beda karakternya, tipikalnya ya, pasti permasalahan itu juga beda dan semua punya plus minus. Nah di situ kita harus sediakan, kita harus jadwalkan tiap minggu, misalkan 1 MOG ada setiap minggu ada 2 atau 3 MOG yang kita berikan waktu khusus untuk kita ngobrol bareng, bimbingan khusus perihal tentang kendala-kendala dia atau tentang pengembang yang inti raih. Kemudian juga ajarkan tipe rahasia, sharingkan semua ilmu yang kita dapatkan dari manapun, khususnya dari misalkan dari God Academy ini, itu juga sharingkan, jangan cuma kita keep sendiri ya, sehingga itu tidak akan jadi berkah atau bertumbuh ilmunya. Dan yang terpenting adalah reward. Ini menurut saya personal touch yang real, yang lebih akan mudah membuat sentuhan-sentuhan yang lebih dalam di hati dari member tim kita atau dari anggota tim kita, karena ini nyata ya. Jadi berikan apresiasi walaupun mungkin nilainya tidak besar atau nilainya tidak wow, tapi kalau kita memberikan apresiasi setiap dari pencapaian tim kita, ini akan memotivasi dan menyemangati, dan ada yang terpenting adalah rasa dihargainya itu akan terjaga ya. Jadi namanya kita melakukan sesuatu yang baik, kemudian kita diberikan apresiasi, itu kan berarti berarti dia menghargai, berarti saya menghargai kerja saya, kerja keras saya. Jadi ini salah satu yang paling powerful sih menurut saya, dengan memberikan reward, apresiasi yang pantas dan tulus. Nah, cara terakhir dari bagaimana membangun super team yang keempat adalah dengan bagaimana kita menentukan team culture atau budaya kerja di tim kita sendiri. Kita lihat ya bagaimana cara kita membangun team culture itu. Nah, ini contoh dari budaya kerja yang sudah dibuat oleh EOAGO Cabang Depok ya. Jadi kita satu cara pandang, empati, dan bla bla bla. Jadi ini benar-benar bebas aja, disesuaikan dengan, tapi tetap harus berandaskan spirit dari EOA bisnis sendiri ya. Jadi tidak boleh juga sih membangun budaya kerja yang terlalu tidak bersesuaian dengan spirit kita, kan nanti jadi agak akan satu irama ya, satu rasa. Nah, ini juga salah satu part yang sangat penting. Jadi dalam membangun super team itu tentunya kita tidak bisa terlepas dari manajemen sistem ya, karena namanya kita memanage sesuatu, kalau tidak ada sistemnya ya tidak akan berjalan dengan baik atau tidak akan terstruktur, tidak akan sistematis. Nah, untuk itu kita perlu membangun manajemen sistem tim CR kita dengan baik. Nah, bagaimana cara membangun dengan manajemen sistem tim CR itu? Ada 6 cara untuk membangun manajemen sistem tim CR. Yang pertama adalah dengan setting target ya. Setting target ini tentunya sesuai dengan tadi yang sudah kita bahas ya, panduannya SMART, specific, measurable, achievable,
relevant, and time it. Kemudian juga salah satu membangunnya juga dengan membuat sistem bonus dan reward. Ini juga penting dalam proses personal touch dan lain-lain tadi ya. Misalkan rewardnya boleh dari order 20 gram free ongkir, atau 0,1 gram bisa dapat celengan Ka'bah, dan lain-lain. Ini bisa di-create masing-masing dari kita ya, sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita. Kemudian juga punishment, ini juga membuat punishment untuk diri sendiri misalkan nih, tapi yang sifatnya positif. Jadi misalkan kita nggak siar, kita denda 10.000 sebagai infak. Jadi membiasakan punishment ini akan membuat kita lebih disiplin sebenarnya, atau lebih komit dengan komitmen yang sudah kita bangun bersama. Kemudian mengkontrol dan monitoring. Jadi kita juga harus punya buku performance dari masing-masing anggota kita. Misalkan nih kita punya berapa MOG, kita petakan nih jam MOG atas nama Pak Budi, jam segini dia mau ngapain, dia sudah jelas. Kemudian realisasinya tercapai nggak hari ini, atau bulan ini, minggu ini, atau bulan ini tercapai nggak. Jadi aktivitas itu harus terencana dan harus terevaluasi dengan baik ya, sehingga kalau ada yang belum terlaksana kita harus laksanakan, kalau yang sudah terlaksana tapi belum baik berarti kita harus tingkatkan, dan lain sebagainya. Kemudian juga perlunya training pembinaan. Nah ini kemudian dalam membangun manajemen sistem CR, selain keempat yang tadi, juga ada yang kelima adalah training pembinaan ya. Training pembinaan sangat penting karena ini merupakan salah satu sistem yang harus kita bangun terus-menerus dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan, baik dari segi kemampuan, dari sikap, dan skill-skill dari anggota kita, sehingga kita bisa mempunyai tim yang terus berkembang ya. Jadi dalam training dan pembinaan ini yang perlu kita fokuskan adalah tentang spirit EOA, kemudian kita kembangkan tentang product knowledge-nya, kita bekali terus-menerus, kemudian handling objection, kita berikan panduan-panduannya agar kita mampu menghandling setiap objection itu dengan baik. Kemudian juga financial literature, jadi ini juga semacam pengetahuan tentang bagaimana memanage finansial agar semua tim anggota kita mampu berdaya dan semakin berkembang, dan tentunya semakin sejahtera ya. Nah, yang terakhir untuk membangun manajemen sistem tim CR adalah dengan mengadakan sistem kompetisi. Nah, kompetisi ini bisa berupa kompetisi, misalkan nih kita bikin kompetisi untuk copywriting terbaik, kemudian the best MOG of the month untuk tiap bulan, kemudian juga lomba fotokopi dan lain-lain. Apapun itu, kreativitas yang sifatnya kreativitas bisa kita jadikan sebuah kompetisi yang terkait dengan ini ya, tentunya ya, dengan aktivitas atau strategi-strategi dari tim kita. Baik teman-teman AOG semuanya, demikian tadi bagaimana cara kita membangun super team dan bagaimana cara kita membangun manajemen sistem tim CR dakwah kita agar lebih powerful lagi dan mampu mencapai setiap impian-impian dan target yang kita tetapkan bersama. Dan sebelum saya mengakhiri sesi webinar online sharing dengan AOG di seluruh Indonesia pada kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa tim yang hebat itu hanya akan hadir pada owner yang hebat. Jika pada saat ini Anda mengeluh memiliki tim yang buruk dan lain sebagainya, maka ubahlah diri kita dulu menjadi yang terbaik agar kita bisa mendapatkan orang dan hasil yang baik juga. Karena ingat ya, teamwork itu sangat dipengaruhi atau sangat bergantung pada leadernya. Nah, itu yang harus kita benar-benar camkan, yang benar-benar harus kita tanamkan dalam diri kita. Jadi jangan harap kita menuntut tim kita untuk baik kalau diri kita sendiri belum baik. Itu sebenarnya poin yang penting dari teamwork ini. Dan kunci sukses bisnis emas itu adalah membangun super tim penjualan. Maka dari itu sekarang juga kita harus membangun tim penjualan kita agar kesuksesan itu bisa kita tularkan menjadi kesuksesan bagi orang lain, khususnya bagi tim-tim yang menjadi bagian dari tim kita. Karena ingat ya, untuk agent of goal, fokusnya adalah sukses itu selalu berdasarkan dari teamwork, bukan sukses sendiri. Kita harus sukses berjamaah ya, teman-teman semuanya ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya untuk seluruh AOG yang menyimak sharing saya hingga akhir. Dan sebagai closing
saya kembali ingin menyampaikan salah satu quote yang menarik ya dari Bapak Jamil Az-Zaini selaku pembina Pradana, bahwa ilmu itu tidak akan mengubah hidup kita. Action yang akan mengubah hidup kita. Diskusi apapun yang sebaik apapun juga tidak akan mengubah hidup kita. Tapi action lah yang akan mengubah hidup kita. Jadi, let's take action. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di sharing online berikutnya. Dan jangan lupa ya untuk terus mengedukasi seluruh konsumen dan tim Anda agar bisnis Anda cepat bertumbuh dan lebih nyata dan lebih besar manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.